Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, rekan-rekan mahasiswa semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai aja ya perkuliahan pada malam hari ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai perkuliahan pada malam hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu agar perkuliahan kita pada malam hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Iya. Doa selesai. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf menunggu ya 10 menit. Tadi izin sholat Isya dulu sebentar. Oke, hmm, hari ini merupakan pertemuan ketujuh ya teman-teman ya. Jadi jangan bingung. Beberapa hari yang lalu saya post di grup minggu kemarin itu kan hari Kamis tanggal 8 Mei itu kan pertemuan 5 tuh ya. Pertemuan 5. Terus karena kita ngejar UTS yang akan dilaksanakan pekan depan, yaitu tanggal 22, berarti kan UTS itu kan pertemuan 8. Sementara kita minggu lalu tuh baru pertemuan 5 gitu. Jadi untuk pertemuan 6-nya dilaksanakan masih secara asinkron di tanggal 10 ya, tanggal 10 Mei 2025 kemarin. Sudah dibuka teman-teman untuk di minggu ke-6, pertemuan ke-6, tanggal 10 Mei yang lalu. Sudah, Bu. Sudah ya membayang ya. Berarti udah dikerjain praktikumnya ya? Belum? Sudah. Sudah. Udah, Bu. Udah, Bu. Udah dikumpulin, Bu. Udah, Bu. Wih, mantap. Sudah, Bu. Sudah dikumpul. Alhamdulillah. Berarti bisa ya semua ya, nggak ada masalah. Kan itu totalnya ada 8 ya, 8 materi yang harus dipraktekkan gitu ya. 6 diantaranya itu menggunakan data video game. Kemudian dua lagi, yang dua terakhir itu menggunakan data coffee change gitu. Nah, saya tanya dulu nih untuk materi pertemuan 6 kemarin yang menggunakan dua data sheet tersebut bermasalah nggak? Apa lancar-lancar aja? Ada masalah sih dikit, Bu. Kan kita Di- pakai versi trial ya, Bu. Jadi saya coba cari yang versi cloud. Jadi yang online kita coba. Mhm. Kita cobain yang versi online-nya bisa sih, Bu. Mas Saring itu pakai Windows apa sistem operasi lain? Pakai MacBook. Oh, yang saya lampirkan di link itu eh, berbasis itu ya Windows ya. Nggak ada yang versi MacBooknya Iya. ya Mas ya? Yang Ada free, sih, Bu. yang Ada public, sih. versi public. Yang public, ya. Heeh. Jadi ada dua sebenarnya kan ada yang public. Ya, kalau yang public tuh free, gratis. Gitu. Iya, kita cobain dua-duanya cobain yang versi installer sama yang online juga. Iya, iya nggak apa-apa Mas. Oke, bentar ya, sebentar Mas ada. Kemarin yang Coffee Chain ada yang pada kebuka nggak ya ininya? Oh, di saya nol ya hasilnya, ya? Nah, iya nanti Mas David ya, nanti akan kita bahas kenapa yang file COVID Oh, change. Ibu udah online lagi ya, Bu? Udah tadi izin sebentar angkat telepon. Eh, Nanti untuk pertemuan 7 kali ini kita akan mereview kembali materi yang ada di pertemuan 5 dan pertemuan 6. Termasuk pertemuan 6 ya yang tadi ditanyakan Mas David untuk datasheet coffee change itu ketika dibuka datanya ada beberapa kolom kolom atau tabel-tabel yang datanya nol ya nggak kebaca ya gitu.
Oke, sebelum kita bahas itu, kita bahas LMS dulu nih teman-teman. Kemarin kan hari Sabtu yang lalu ada rapat dosen gitu ya. Rapat dosen, mungkin sebelum rapat dosen juga sudah dilaksanakan rapat mahasiswa ya, benar ya? Sebelumnya ya, hari Jumat kalau nggak salah, atau hari Kamis, rapat mahasiswa Ikut sama Bu, pihak Hari Sabtu, Bu. nggak ikut Bu, nggak ikut rapat ya. Sabtu kerja, pagi, Bu. kerja Bu. Oh iya, Sabtu pagi. Nah, Sabtu sorenya eh, pihak kampus rapat dengan dosen gitu ya. Nah, salah satu hasil rapat tersebut hasilnya mungkin ini ada Mas Alfred juga ya yang kemarin ikut di kelas mata kuliah saya sebelumnya ya. Iya Bu. Ya, jadi untuk teman-teman yang belum tahu, kemarin dari pihak kampus mengarahkan ke dosen-dosen khusus untuk pertemuan satu dan pertemuan dua itu absensi dibuat 100% bagi mahasiswa-mahasiswa yang sebelumnya di pertemuan satu dan pertemuan dua itu tidak bisa mengakses LMS gitu. Jadi bagi rekan-rekan mahasiswa yang pada awal-awal perkuliahan kemarin, khususnya di pertemuan satu dan pertemuan dua yang belum bisa mengakses LMS dengan kendala KRS dan lain sebagainya. Jadi untuk pertemuan satu ini sudah saya atur absensinya 100% untuk semua mahasiswa, jadi dianggap hadir. Dan pertemuan juga dua juga sama gitu. Nah, Terima kasih Bu. Saya sih sama-sama Mas Ari. aman-aman. Saya juga aman sih sebenarnya Aman dari ya. awal. Iya. Ya, jadi mungkin keluhan-keluhan mahasiswa yang terkendala di pengaksesan LMS khususnya di pertemuan satu dan pertemuan dua itu didengarkan oleh pihak kampus gitu ya. Jadi kendala-kendalanya sudah menemukan solusi ini sekarang. Oke, kemarin juga sempat masih ada yang nanya di grup gitu ya, Bu, ini kita masih ada hari ini atau minggu ini kita ada Zoom meeting atau enggak gitu ya. Mungkin kemarin juga banyak dosen membahas tuh di rapat. Jadi belum belum serempak nih dosen-dosen menerapkan matriks yang diberikan oleh pihak kampus. Gitu. Jadi teman-teman acuannya ke sini ya, ke matriks yang sudah pernah saya share di pertemuan satu dan matriks perkuliahan yang di-share pihak kampus juga gitu. Jadi ini eh jadwalnya ya gitu. Jadi kita tuh terakhir Zoom kan di pertemuan 4. 5, 6 kita asinkron menggunakan LMS. Nah, hari ini merupakan pertemuan atau sesi ke-7. Minggu depan sudah UTS, teman-teman. Gitu. Minggu depan UTS berarti tidak ada Zoom ya. Minggu depan tidak ada Zoom, teman-teman silahkan akses LMS aja pertemuan 8 nanti dikerjakan soalnya kemudian di-upload gitu. Untuk teknis mekanisme soalnya seperti apa nanti dilihat aja di pertemuan 8 seperti apa soalnya. Kurang lebih sih nanti saya akan kasih untuk UTS-nya ya, bayangan UTS-nya atau kisi-kisi UTS-nya, saya akan kasih share data Excel gitu ya. Nanti dari data Excel tersebut silahkan dibuat visualisasi datanya dengan ada petunjuk-petunjuk yang akan saya lampirkan juga gitu. Nah, di sini teman-teman selain di pertemuan 7 ini akan mengevaluasi kembali materi yang pernah diberikan di pertemuan 5 dan pertemuan 6. Kita juga di sini akan membahas tentang pengumpulan tugas yang harus dikerjakan oleh teman-teman mahasiswa semuanya ya. Nah, mungkin ada yang kelewat atau lupa ngerjain gitu ya berdasarkan pengalaman-pengalaman semester sebelumnya. Bukan niat nggak ngerjain gitu ya sebenarnya karena kesibukan pekerjaan masing-masing jadi lupa atau terlewat atau bahkan nggak tahu sama sekali ada tugas gitu ya. Jadi kita cek kalau sesuai matriks yang saya pernah kasih, tugas itu kan sebenarnya ada di pertemuan 4 dan pertemuan 11. Cuma kalau untuk praktikum dan harus diupload bukti praktikumnya itu nggak masuk ke dalam kategori tugas ya. Itu kan mata kuliah kita ini sebenarnya teori dan praktek gitu. Jadi harus ada bukti melaksanakan prakteknya gitu. Jadi untuk setiap minggu kemungkinan teman-teman harus praktek secara mandiri kalau LMS, kalau asinkron ya di LMS, dan bukti praktikumnya harus di-upload gitu ke pertemuan-pertemuan yang sudah ada di LMS. Nah, di pertemuan 4 nih teman-teman kita cek, di sini ada tugas praktikum tugas 1 ya, praktikum 4. Ini kita evaluasi kembali siapa saja yang belum mengumpulkan. Ini lumayan banyak nih teman-teman.
Yang belum mengumpulkan tugas kurang lebih ada 14 orang. Adakah semua di sini sudah online? Rahmat Hasan, Raden Vincentius, Rui Costa, Tri Hardianto, Afristian, Muhammad Syafiq, Muhammad Abdul Mukni, Wahyu Adi Ramadhani, Jema Mawaldi, Purwo Widodo, Rudi Aprianto, Gunawan Tamim, Endar Suryadi, sama Zuliantama Putra. Ada semua nggak sekarang nih? Hadir Ibu. Hadir, Bu. Nah, iya, Alhamdulillah ada ya. Ada dong, Bu. Nah, jadi ini eh, dari pihak kampus juga menginstruksikan gitu ya ke dosen-dosen agar memberikan kesempatan kembali kepada mahasiswa untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya gitu ya. Ini tugasnya udah saya buka kembali batas akhir pengumpulannya sampai hari Sabtu ya. Sabtu tanggal 17 Mei 2025 jam 5 sore. Jadi masih ada waktu ya. Ini untuk Sampai pertemuan. hari Minggu boleh nggak Bu? Waduh, tapi dikerjain nggak nih? Jangan sampai minta perpanjangan, tapi nggak dikerjain gitu. Ujung-ujungnya minta Ya perpanjang udah. lagi. Ya, Minggu jam 12 siang deh Bu. Nggak usah sampai malam, sampai jam 12 siang aja. Gitu. Yang lain gimana? Iya. Yang lain Tri gimana? sibuk mulu, Tri, Bu. Aduh, pusing saya Pak Mul. Bener nih ya, Mas Tri ya. Jadi saya ubah ke tanggal 18 berarti jam 12 siang. Ya, boleh Bu jam Tuh, 12 siang. demi Tuh, Tri itu. sudah ya. Kerjain, Tri. Sip. Udah Terima teman-teman kasih saya Ibu. coba. Oke, ini pertemuan 4. Kita cek pertemuan 5. Apakah sama gitu ya? Pertemuan 5 itu tanggal 8 kemarin, asinkron. Sama, saya belum ada ngerjain Bu. Oke, kita cek juga ya di sini. Sama kurang lebih kayak tadi malah nambah nih untuk pertemuan 5. Kalau tadi pertemuan 4 sisa 15 orang lagi yang belum mengerjakan. Kalau untuk pertemuan 5 ini masih banyak banget, ada 20 orang mahasiswa. Salah satunya Mas Tri juga ya. Oh iya benar, sama nih. Iya Bu, saya semuanya belum ngerjain Bu, izin. Aduh, perpanjang lagi nih ya. Pede banget lu. Ya, habis gimana Pak Mul? Yang penting usaha aja dulu gitu ya Mas Tri. Oke, ini juga saya ubah ya, minggu ya, sepakat ya teman-teman semua ya. Lewat dari tanggal yang sudah saya tetapkan, tidak ada lagi toleransi untuk pengumpulan tugas. Jadi nanti nilai akhirnya ya sesuai dengan yang dikerjakan gitu. Jadi saya harap nanti nggak ada yang ngajuin banding nilai kayak kayak di semester sebelumnya tuh. Nggak terima kok nilainya segini gitu ya. Padahal kan yang bersangkutan memang tidak mengupload tugas gitu dengan alasan lupa dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini saya udah kasih toleransi untuk pengumpulan tugas sampai UTS nanti gitu ya diselesaikan sampai tanggal berapa tadi Mas Tri? 18 Mei ya, jam 12 siang. Gitu. Di pertemuan 6 nih, ini yang paling baru. Pertemuan 6 kemarin kita cek, tadi katanya Mbak Mayang udah upload ya, kita cek di sini. Nah, untuk pertemuan 6 juga masih banyak nih, bertambah lagi nih malah. Tadi sebelumnya pertemuan 5, sisa 20 orang lagi yang belum. Nah, di pertemuan Ayo, 6 ini bisa yuk, bisa yuk, bisa yuk. lebih banyak. Lebih banyak ini 21 orang yang sudah mengerjakan 21. Ini lumayan banyak juga ya mahasiswanya ya. Jadi totalnya 42 orang nih. Balance nih yang sudah mengerjakan 21 orang. Terakhir Mas Restu Fauzi yang belum juga 21 orang nih. 50-50 nih untuk pertemuan 6. Oke, ini juga saya ubah berarti ya. Tenggat waktunya ya. Sampai tanggal 18. Oke, jam 12 siang. Sepakat ya teman-teman ya. Itu aja sih, berarti tugasnya yang terhutang masih ada 3 ya, pertemuan 4, pertemuan 5, sama pertemuan 6. Gitu. Kalau 6 di belum muncul nilainya ya, Bu? yang pertemuan berapa? 6. Hmm, 6 belum. Belum kan kalau bisa dinilai kalau batas waktunya sudah berakhir gitu. Jadi si dosen baru bisa memberikan nilai pada tugas mahasiswa ketika waktu batas akhirnya selesai gitu, Mas. Kalau 45 udah kan ya? udah, Bu, udah Belum, muncul. belum Bu. Yang belum ngerjain, Mas Terima.
gitu. Jadi nanti berarti untuk pertemuan 6 nilai bisa dicek setelah batas akhirnya selesai. Berarti tanggal 18 Mei jam 12 saya baru bisa ngasih nilai gitu. Oke. Nah, sekarang kita mau bahas di pertemuan 7 ini nggak ada tugas. Alhamdulillahnya di pertemuan 7 ini tidak ada tugas. Pertemuan 7 ini kita hanya akan mereview kembali materi yang ada di sesi 5 dan sesi 6. Tapi kita bahas yang baru dulu ya, yang di sesi 6 ya. Di sesi 6 ini tadi apalagi Mas David juga ada mengalami beberapa kesulitan gitu ya. Atau ini saya cek dulu deh. Oh, saya contoh kasih lihat yang punya ini siapa ya? Ini Mas Alfred nih Mas. Ini cuma ada 3 ya Mas ya. Mas Alfred. Sementara tugas Gagal, bos. materinya sampai 8 nih Mas. Nanti bisa direvisi ya setelah ini ya Mas ya. Boleh, Pak. Iya, Bu. Mau Oke. belajar juga gimana yang lanjutannya masih belum berhasil, Bu. Oke, ini Mas Saring Puspa juga sama. Ini untuk materi praktikum pertama ini kita bisa dilihat di sini hasilnya ini juga masih terdapat kesalahan ya. Nanti salahnya Oh, di masih mana, salah Bu? ya? Iya, nanti kita bahas Yang salahnya mana di ya? mana. Oh, oke. Sama nih Muhammad Kamu Ibadet. ajarin Pak Bul. Ke Lihat, sini Cikunir. teman-teman Ajarin bisa dilihat di bareng-bareng. sini penilaian tugas hanya dapat dilakukan setelah waktu pengumpulan tugas berakhir gitu. Oke. Hmm. Oke, jadi kita bahas ya teman-teman nanti setelah pembahasan di sesi 7 ini teman-teman bisa memperbaiki tugas-tugasnya gitu ya. Apalagi kalau saya lihat sih di sini eh, apa namanya ada indikasi gitu ya karena susah nih dikerjainnya. Saya tadi nemuin di kelas reguler ya, teman-teman. Saya tadi nemuin di kelas reguler karena tadi mengalami kesulitan-kesulitan di beberapa materi, misalkan nomor yang coffee change itu ya, yang coffee change terus yang histogram itu kan eh, lumayan sulit tuh. Itu mereka akhirnya ngakalinnya pakai screenshot Nah tutorial itu yang Bu, saya kasih. yang histogram Bu, saya kan Heeh. pakai installer tuh Bu. Grafik Nah, yang histogramnya nggak bisa diklik itu kan. heeh. Jadinya gue cari akal gimana. Oh, saya pakai Tableau Screenshot. yang ini, yang bukan, yang online cloud. Jadi baru Oh. baru bisa diklik tuh di situ, bisa aksesnya Hmm. bisa lebih luas. Nah, kalau yang kelas reguler beda, Mas. Tadi tuh dia karena kesulitan di sana, akhirnya dia nge-screenshot gambar histogram yang ada di tutorial yang saya kasih, gitu. Mereka lebih Oh, kreatif malah dari lagi. situ. Kalau Iya, saya gitu. bikin tapi pakai apa online versi onlinenya. Jadi saya bingung download secara secara apa namanya zip apa mau di zip kita bingung nih mau versi online gimana downloadnya gitu. Gak apa-apa sih. Kalau tadi tuh ada di kelas reguler yang terindikasi seperti itu karena tadi mengalami kesulitan tapi nggak nanya gitu. Jadi ya udah gampangnya tutorial yang pertemuan 6 di Di screenshot copy. lagi sama dia. Iya, di copy paste. Jadi salahnya saya Kalau juga. saya ada identitasnya di situ, ada nama saya jadi kelihatan uh, asli memang kan. jadi Memang benar dia asli gitu. nge-screenshotnya ya gambarnya doang nggak dikasih. Salahnya juga saya nggak kasih watermark gitu kan. Jadi yang ini kan tutorial dari saya nih, yang saya upload di pertemuan 6. Dia kesulitan tuh. Jadi ya udah di copy paste nih yang ininya. Gitu. Oke, nanti kita bahas satu persatu ya teman-teman. Nanti bisa tahu teman-teman kesalahannya di mana gitu. Nanti bisa diperbaiki untuk tutorialnya atau yang nantinya yang tadi yang 21 orang di pertemuan 6 belum ngirim dan 20 orang di pertemuan 5 yang belum ngirim, silahkan dipraktekkan secara mandiri. Kemudian hasil praktikumnya di screenshot, di dirapihkan dalam satu file dokumen gitu ya, biar saya nilainya juga enak gitu, nggak kepisah-pisah gitu ya. Baru diupload lagi. Kalau perlu dikasih watermark ya, dikasih watermark yang atau dikasih screenshotnya satu layar penuh gini nih teman-teman, biar kelihatan ya, satu layar. Jangan cuma hasil visualisasinya aja.
Oke, kita mulai ya. Kita mulai di sini untuk mempraktekkan visualisasi data dengan menggunakan grafik univariate gitu. Apa sih grafik univariate itu? Nanti bisa ditanya sama dosen matematika ya. Yang jelas intinya grafik univariate ini grafik yang menggunakan satu variabel saja ya. Misalkan variabel kita mau lihat angka totalnya berapa atau rata-ratanya berapa gitu ya. Nilai maksimum, nilai minimumnya dari data tersebut berapa gitu. Nah, yang pertama ini kita akan melihat visualisasi data dengan menggunakan data ini ya, video game sales, data penjualan video game. Nanti di visualisasi data yang pertama ini kita bisa melihat berapa jumlah data penjualan video game di Eropa ya, di Eropa. Video game yang paling laku itu genrenya apa? Kemudian yang paling laku dijual di platform apa gitu ya. Oke. Sambil dibuka teman-teman aplikasi Tableau-nya. Jadi kita bisa praktekkan bareng-bareng. Oke, karena beda dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya untuk datasheet yang kita gunakan filenya CSV ya teman-teman ya CSV. Jadi eh, di pertemuan di depan ini kita pilihnya yang text file. Nah, kebetulan kan materi praktek 1 sampai 6 itu kan pakai data ini ya, video game sales gitu. Jadi kita pilih yang video game sales. Nah, di sini. Oke, tadi yang Mas Saring, tadi kenapa saya bilang tugasnya salah? Untuk praktikum yang pertama di sini nih kita bahas kesalahannya di mana. Rata-rata seperti yang saya contohkan di gambar ya. Di gambar sini kita bisa lihat output akhirnya memang seperti ini. Kita bisa lihat untuk video game dengan genre action, di sebelah kanannya ada kolom publisher, artinya perusahaan penerbitnya gitu ya. Terus di sebelah kanannya lagi platform, artinya tempat video game tersebut dijual gitu. Berapa jumlahnya gitu kan. Di sini jumlahnya 0,1, 0,0 gitu ya. Mungkin nggak kira-kira kalau video game itu kan dijual ketika kita beli video game dalam bentuk fisik, bentuknya seperti apa teman-teman? Dulu Video jam game. Iya, video game dulu kan pakai Kaset kayak ya? kaset ya, bener kan? Kayak PS dulu tuh kan, Atau disk atau apa gitu ya, Bu? ya disk. Walaupun Ya kita, itu hasilnya 0, itu bisa iya, gitu ya. secara fisik kan Harusnya nggak kan mungkin fisiknya genap. berapa piece gitu kan, berapa Iya, keping gitu kan. nilainya genap kan, bukan Iya, integer gitu kan, bukan desimal iya, kan. bukan betul. Jadi kalau isinya 0, kan kita nggak mungkin beli video game kalau Hmm, bentuknya disk cuma dikasih setengah gitu kan, dipatahin gitu. Enggak. iya. Nah, maka mengapa saya bilang salah? Karena isinya angkanya nih desimal, bukan integer, bilangan bulat gitu kan. Isinya nih desimal, ada komanya. Secara fisiknya atau secara realnya kita nggak mungkin beli setengah video game, setengah piece kan nggak mungkin gitu ya. Nah, berarti ini harus ada yang diperbaiki nih, teman-teman. Jadi sengaja untuk pertemuan 6 ini tutorialnya tidak detail banget. Jadi saya ingin para mahasiswa itu melakukan modifikasi, terus mencari tahu kalau misalkan cara mengatasi trouble shootingnya ini gimana gitu ya. Jadi ini kita bahas troubleshootingnya seperti apa. Nah, dalam proses penyiapan data, teman-teman tadi datanya udah kita masukkan kan di sini ya. Kita lihat di sini ada kolom-kolom apa saja. Kita lihat di sini untuk atributnya atau tipe datanya sudah betul atau enggak gitu ya. Kayak ini contoh global sales, other sales, JP ini Jepang ya, Jepang ini Eropa. Kalau kita lihat isinya kan angka nih, ya kan ya. Sementara dia Oh, tipe datanya di sini string. situ yang benerin. Iya, betul. Jadi kalau kita benerin satu-satu lumayan PR juga. Jadi biar cepat, biar nanti dia otomatis menyesuaikan tipe datanya,
teman-teman checklist aja nih di sininya. Use data interpreter. Nanti dia otomatis menyesuaikan tipe data dengan record yang ada. Nah, udah berubah kan ya? Tuh. Jadi ininya di Gimana, checklist. Bu? Oh, dikasih checklist itu, Bu. Iya, clean with data interpreter. Di Oh, checklist, nanti secara otomatis si Tableau-nya menyesuaikan tipe data dengan record di tabel tersebut gitu. Nih, yang awalnya ini kan angka-angka ini tadi awalnya string ya, sekarang udah berubah pakai number, bukan desimal tapi integer. Gitu ya teman-teman ya, ini langkah awal. Nah, dicoba lagi Mas Saring, coba kita langsung buka sheet 1, kita langsung praktekkan ya. Kalau misalnya masih gagal juga nanti ada caranya lagi. Nah, oke. Di nomor 1 ini berapa tabel yang harus diinputkan ke kolom dan baris? Buka lembar kerja baru, sudah drag and drop atribut genre dan publisher ke rak rows. Genre, tables genre kita tarik ke rows. Kemudian setelah genre, publisher ya. Publisher kita tarik juga ke rows. Seperti ini. Sorry, belum. Publisher kita tarik juga ke rows ya. Jadi di bagian rows ini ada 2 tables yang kita drag. Kemudian drag and drop lagi platform ke kolom ya. Kolom. Nah, di sini. Terus nah, data yang mau Baru dimunculkan drop penjualan di mana? Europe. Europe kan. Mm-mm. Europe sales ini ditarik ke bagian Tag. labels, ya kan? Tanda Iya, label nanti kan teks label gitu ya. tag Di marks di bagian teks atau label. labels. Nah, Oh iya. muncul angka atau masih 00 Mas Aring? Oh udah angka nih udah berubah Ada ya. angka ya, oke. Jadi ini lebih masuk akal gitu visualisasinya. Jadi kita bisa tahu genre video game action dengan publishernya ini di platform 3DS ini dia terjual sebanyak 7, ya kan? Oke. Jadi kita bisa Nggak lihat 0 koma ya. gitu. Karena kan nggak mungkin video games kita dijual setengah keping gitu, nggak 1 keping gitu. Nah, muncul ya. Jadi tadi troubleshootingnya udah jelas ya. Nah, ini kan kita yang pertama ini mau bikin apa tadi judulnya di sini nomor 1 total penjualan video game di Eropa kan ya berdasarkan genre kan ya. Terus di sini ada keterangan totalnya nggak teman-teman? Kan ini datanya total penjualan video game berdasarkan genre di Eropa. Ini deh di sheet-nya deh kita biar biar jelas visualisasi apa sih ini gitu ya. Total penjualan video game berdasarkan genre di Eropa, ya kan ya? Ini judulnya. Nah, kalau kita lihat eh, genre action ini dengan publisher dan platform yang berbeda, kita belum tahu totalnya berapa. Di sini nggak ada, di bawahnya nggak ada totalnya kan ya. Langsung pindah genre yang lainnya gitu. Nah, untuk mengetahui jumlah totalnya gimana nih? Langkah selanjutnya apa? Bla bla bla. Nomor 5 nih. Untuk menambahkan total, klik menu analisis, kemudian pilih totals, kemudian klik add all subtotals. Kayak gini teman-teman. Klik menu analisis, analisis yang di atas ya, bukan yang di samping teman-teman. Menu analisis, terus pilih totals, terus pilih yang add all subtotals. Klik. Nah, di bawahnya muncul nih jumlah eh, berapa jumlah video game yang terjual berdasarkan genre di Eropa gitu. Jadi di sini muncul totalnya kita bisa lihat. Tuh.
ya kan? Muncul totalnya semua. Oke. Gimana teman-teman? Sampai sini jelas untuk materi praktikum yang pertama? Mas Sarin gimana? Yang lainnya, Mbak Mayang? Mbak Mayang tadi hasilnya 00 juga nggak? Ya, Ibu masih 00, belum bisa kayak Ibu. Sekarang? Bu, Iya, saya belum bisa. jumlahnya masih 0, 0 Ibu. Nah, kalau Iya, misalkan masih 00, Mbak Mayang klik di sini nih. Di marks, ada labelnya kan ya? iya ada Diklik panahnya, klik panahnya. udah. Udah, Measure, measure. ganti jadi count. Oh, Coba, bisa oh nggak? iya Bu. Udah Bu, Udah bisa ya? ya udah bisa. Kasih Bu. Oke, sama-sama. Itu kenapa nggak bisa? Jadi kayak tergantung dari sistem OS yang digunakan di laptop masing-masing ya. Karena datanya ini kan diameternya beda-beda tuh untuk laptop kita masing-masing. Ada diameternya yang pakai koma, ada yang pakai titik koma gitu kan. Ada yang pakai titik. Nah, itu pembedanya di situ aja sih. Jadi kalau tadi troubleshootingnya seperti apa? Pertama, yang tadi Mas Haring mah langsung berhasil ya, pas ininya di checklist ya, Mas Haring ya. Itu Bu udah berhasil. Ternyata tadi Mbak Mayang sama siapa? Tadi satu lagi sama siapa Saya, tadi? saya Bu. Mas Rizky ya. Ya, Ternyata udah di checklist interpreternya juga masih tetap nggak bisa. Berarti solusi yang kedua atau troubleshooting yang kedua di sini diklik di bagian measure sum-nya diganti measure-nya jadi count gitu. Udah berhasil Mas Rizky? udah Bu. Alhamdulillah. Ibu, Oke. tapi angkanya beda Bu. Iya, nggak apa-apa. Jadi Oh, itu tadi yang tadi saya bahas. Perbedaan delimiter yang digunakan di perangkat masing-masing gitu. Jadi ini kan datanya pakai CSV ya, pakai CSV. Jadi delimiter itu kayak di Excel untuk angka desimal itu kan ada yang pakai koma, ada yang pakai titik gitu kan ya. Itu Mbak Mayang nggak apa-apa. Nanti Mbak Mayang dicari deh solusi yang lainnya gimana gitu ya untuk mengatasi permasalahan delimiter tersebut gitu ya. Atau nanti minggu depan setelah UTS. Di, atau ntar Mbak Bayang WA saya deh Bu ini udah ketemu nih masalahnya gitu kan. Ya Mbak Bayang ya. oke Bu. Yang penting udah muncul angka ya, bukan 0,0, ya. Udah bulat ya angkanya ya. Ini kalau kita buka datanya nih teman-teman nih. Mana tadi? Excelnya kayak gini nih. Yang dimaksud delimiter itu ini loh. Kayak pemisah ini kan. Ini isinya nggak selalu bilangan bulat nih. Ya kan? Ada yang 9,8. Delimiter ini pemisah ya, pemisah antara data satu dengan data yang lainnya. Kalau di sini data yang kita pakai delimiternya koma. Nah, selain koma, di sini ada eh, angka yang memang desimal, ada komanya. Kayak gini nih, 41,49 gitu tuh, 41,49. Ini kan desimal ya. Nah, desimal ini pakai titik gitu. Nah, mungkin ini nggak kompatibel dengan delimiter yang digunakan di perangkat masing-masing. Ada yang delimiternya pakai titik, ada yang pakai koma gitu. Sehingga dia eh, berpengaruh ke pembulatannya gitu. Nanti dicari solusinya ya Mbak Mayang ya. Atau teman-teman ada yang punya solusinya? Punya Mbak Mayang 4 ya munculnya di yang yang ini tuh 4 isinya ya. Biasanya Iya, dua, dua, Bu. terus 4. Ya, beda kan ya. Iya, Mas Rizky juga sama berarti. iya di situnya 2. Bu. Oke, sama ya Mas Rizky ya? Sama-sama. Oh, oke, nanti Saya ya itu dua malahan. Dua. dua. Sama Pak Mul 2, 4, 3, 4. Nah, iya, nanti dicari ya Mas Fikri ya. Solusinya gimana tuh. Oke, tapi nggak apa-apa untuk revisi tugas pakai yang ada aja dulu gitu. Ya, ini di screenshot dari sini nih ya, dari satu layar penuh di screenshot. Kalau perlu di sheet-nya tambahkan nama kalian masing-masing. Misalkan kayak gini nih.
Kalau udah upload tugas gak perlu. Revisi aja Mas. Kalau nggak direvisi saya nilainya apa adanya. Oke. Ya. Karena kan kalau tadi mahasiswa yang reguler reguler protes. Kan ibu nggak nyuruh katanya. Ibu tuh apa nyantuminnya juga yang itu katanya gitu. Kalau yang reguler tuh lebih vokal ya. Oke, ini selesai ya. Sekarang kita masuk ke materi praktikum yang nomor 2. Ya, betul Mas Fairis. Ganti count. Kalau yang masih 0,0 ya. Tuh. Lanjut yang bagian C dan bagian D ya. Di sini kita akan membuat visualisasi data menggunakan grafik batang. Nah, grafik batang sendiri itu ada dua jenisnya, ada yang vertikal, ada yang horizontal nih seperti ini. Nah, yang bagian C ini nantinya kita akan buat yang grafik batang yang vertikal dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah gitu ya. Oke, kita klik tambahkan sheet baru ya. Tables apa aja nih yang kita masukkan ke kolom dan baris? Jadi teman-teman kalau di yang C ini kalau tadi kan kita melihat jumlah penjualan video game berdasarkan genre di Eropa. Kalau yang bagian C ini cari data apa nih teman-teman? Visualisasi data apa? Ayo, ininya dibaca nggak teman-teman? Nah, kalau yang nomor poin C dan D ini kita melihat penjualan, data penjualan video game di wilayah Jepang ya. Kalau tadi kan di Eropa, sekarang di Jepang berdasarkan genre juga gitu. Jadi kalau tadi di Eropa, sekarang di Jepang. Oke, yang pertama drag and drop atribut genre ke kolom. Genre ke kolom, kemudian atribut sales in Jepang ke baris, ke rows. Kayak gini. Langsung nih teman-teman jadi. Langsung jadi nggak teman-teman? Langsung Langsung. Bu. Langsung. Langsung. Nah, tapi kan ini datanya bisa kita modifikasi lagi nih teman-teman. Kalau di tutorial kan saya cuma ya udah gini aja gitu ya. Langsung begini. Nah, tapi kan di sini kita nggak bisa lihat nih. Nggak bisa ngukur juga. Oh, ternyata grafik yang paling atas ini genrenya role playing gitu kan. Tapi kita nggak tahu nih jumlah pastinya. Kalau kita klik ini baru kelihatan. Tapi kita tanpa harus mengeklik, kita juga bisa lihat jumlahnya berapa. Kira-kira gimana caranya, teman-teman? Tinggal ini aja nih, tables Japan sales-nya di drag ke label. Nah, gitu. Jadi Japan sales-nya di drag ke marks labels biar dia muncul juga nih jumlahnya di sini berapa. Kalau yang tadi beda di awal di sheet ini nih, pasti di Ya sini juga juga Bu. hasilnya beda. Iya kan ya? Ah, Ya. iya. Ya Bu, Jadi beda. Beda, Bu. Jadi yang tadi saya bilang, dia tergantung data yang kalian pakai itu delimetersnya. Jadi dia kan data source-nya tetap pakai gini kan, ya kan ya. Nah berarti yang harus diperbaiki ya di sininya nih delimeternya gitu, file CSV-nya. Jadi file CSV-nya ini dengan Microsoft Excel kaliannya gitu ya, delimiter pengaturan delimiter di perangkat masing-masingnya itu harus di apa ya namanya disinkronisasikan gitu biar sama gitu. Ya, nggak apa-apa beda. Ini dipakai aja. Terus tadi ditambahin label teman-teman udah. Jadi biar biar eh, terlihat berapa angka pastinya. Kemudian kita bisa modifikasi juga dengan cara mengurutkan datanya. Jadi kan ini nggak berurutan ya.
Kalau ini kan diurutan dari alfabetnya nih, genre, pertama action dan lain-lain. Tapi kalau kita mau ngurutin dari genre yang paling banyak terjual di Jepang, kita bisa pakai ini teman-teman. Ada sort, ascending dan descending. Kita klik di sini, ini berarti descending ya, dari besar ke kecil. Urutannya seperti ini. Ini boleh pakai yang kayak gini. Atau sebaliknya kita urutin dari kecil ke besar gitu. Ini juga bisa diurutkan. Jadi biar terlihat katanya, oh yang paling sedikit laku itu genrenya tembak-tembakan, nih, shooter gitu. Yang paling laku video gamenya role playing gitu. Jadi ini bisa lebih eh, gampang atau mudah dibaca juga visualisasi datanya. Ya, silakan dimodifikasi teman-teman. Kalau di tutorial tadi cuma sampai grafiknya jadi tanpa kita kasih label, tanpa kita kasih urutannya gitu. Bisa jadi Ini sub JP Sales bagaimana ya Bu ya? kenapa Mas Alfred? Karena kan kalau saya kan JP Sales saja, kalau di sini tampilannya ada zoom ya, zoom summarize berarti ya Bu ya. Itu bisa muncul sama zoomnya gimana ya Bu ya? Zoom apa ya Mas? Oh ini tadi eh, Japan Sales-nya di drag lagi ke label. Biar muncul angka-angka ini nih Mas. Kalau saya hapus kan hilang tuh angka-angkanya kan. Gitu. Jadi tinggal drag aja ke label. Pak Alfred mungkin sama kayak saya, zoomnya nggak muncul tapi dipilih yang count aja. Yang mana Mas David? Itu karena zoomnya nggak ada, jadi milihnya yang di sumerinya yang count aja, jadi muncul angkanya. Cuman angkanya beda. Oh. Makanya beda ya karena konnya. Mhm. Karena saya cari-cari yang zoom nggak ketemu. Pakai ini ya, ini ya. Iya Bu, yang pakai itu Bu. Oke, nggak apa-apa. Ah, oke. Hmm, di sheet-nya diganti namanya teman-teman. Tadi ini data penjualan video game di Jepang ya. Jepang berdasarkan genre. Right, oke. Nah, kalau untuk yang poin D ini kebalikannya ya, kebalikannya dari yang C ini. Kalau ini kan genre di kolom rows-nya sales Japan sales. Kalau yang di sheet selanjutnya kita klik selanjutnya, tinggal dibalik aja genrenya di rows, Japan sales-nya di kolom. Ini jadi bentuknya berubah jadi horizontal. Sama kayak tadi kita bisa tambahin label gitu. Atau kita mau ganti warnanya juga bisa gitu. Nah, ganti warna seperti ini. Kalau kita mau ngurutin lagi kayak tadi juga bisa kayak gini. Tinggal dimodifikasi aja, teman-teman, kayak gini. Ya, bisa ya. Kalau untuk yang poin C dan D gampang. Tapi kalau teman-teman nggak mau pakai warna gitu ya, silahkan, nggak apa-apa. Gimana teman-teman, aman? Kita lanjut. Kalau pakai count, sebentar. Kalau pakai count, 32171. 32171. Angkanya lebih sedikit ya, lebih kecil ya dibandingkan kalau pakai sum ini. Kalau kita bisa lihat di sini, kalau saya pakai sum, ini kan 32.171. Sedangkan kalau pakai count,
itu cuma 1.488, jadi lebih sedikit. Sudah pilih Kalau Zoom sum itu apa kan jadi aman Bu. pakai apa Mas Alfred? Pakai Zoom, kebetulan ada pilihan Zoom-nya Bu. Sudah ketemu. Udah bisa. Ya. Oke, alhamdulillah. Gimana caranya Mas Alfred? Biar teman-teman yang lain tahu. Ya, sama di itunya di Misurnya Bu. Itu Diganti. ada pilihan Zoom yang di situ. Oke, aman ya berarti ya, sama ya. Iya. Oke, oke. Ini kalau tadi namanya sama ya berdasarkan genre, grafik, datang, vertikal. Mas Alfred ini semester berapa Mas? 4 juga ya? Nah, 4. yang kemarin Kemarin kan bahan yang mat 4 apa? ikutan juga Bu. Kenapa? Yang ambil tambahan jadi yang 4 ikut gitu ambil kurikulum yang mata kuliah yang semester 4 Oh, karena konversi ya? ya konversi. Oke. Ya, makanya saya bingung di mata kuliah yang semester 4 Mas Alfred ada, sekarang di mata kuliah semester 2 juga ada gitu. Ya, biar lebih sedikit nanti Bu. Lanjut. Biar tayang ya. Iya. Oke. Mas Ferdi berhasil ya semua ya. Oke, kita lanjut ke yang praktikum selanjutnya. Poin. Nah, ini nih histogram. Histogram nih banyak kesulitan ya? Apa gampang nih yang histogram, teman-teman? Yang histogram gimana? Aman? Susah, Bu. Susah Mas Rido ya? Nggak sama Oke. bentuknya. Nggak sama kayak gini. Oke, kita coba ya. Kita tambahkan sheet baru. Kemudian tabel yang digunakan tabel apa? Kita baca. Drag and drop atribut rank ke columns ya. Ini rank yang ini kita drag ke columns. Kayak gini, udah ya. Kemudian pilih histogram pada tombol show me. Oke, show me yang mana? Show me itu yang ini kan ya teman-teman ya, show me. Kemudian kita pilih yang histogram nih, yang ini teman-teman. Histogram kan? Nah, munculnya seperti ini gitu. Oke, kita baca lagi. Show me-nya kita tutup lagi. Kemudian pilih histogram pada tombol show me di toolbar, udah. Lalu akan terbentuk dua fitur, yakni rank, bin, dan CNT rank ya. Bener ya di sini ya. Columns ada rank bin dan di rows-nya ada CNT rank gitu. Tapi ada tambahan lagi di sini. Namun pada saat ini yang akan ditampilkan data penjualan secara menyeluruh kuncinya di sini. Data yang akan ditampilkan data penjualan secara menyeluruh berdasarkan genre dan rank seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Jadi kenapa Mbak Mirza? Nih, jadi kalau kita lihat di sini, namun pada saat ini yang ditampilkan data penjualan secara menyeluruh. Jadi berdasarkan rank dan genre, gitu ya. Jadi ini untuk CNT ranknya kita hapus. Kita hanya pakai ranknya aja. Kita hapus, remove, ya kan? Kita remove, terus kita tambahkan di rows tadi data penjualan secara menyeluruh. Artinya bukan hanya di Eropa, bukan hanya di Jepang gitu ya. Di sini ada data penjualan global secara menyeluruh, teman-teman. Gitu ya. Nah, ini kita tarik ke bagian rows. Ya kan ya?
Nah, kemudian setelah itu secara menurut berdasarkan genre seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, berarti kan kita pakai pakai tables genre juga kan. Nah, tabel genrenya di sini kita dragnya ke color. Di sini nih teman-teman color. Tuh. Ya, udah bisa Mas Rido. Nah, di sininya ini kan global sales ya. Cuma kan di sininya diganti nih di sininya total percent of total global sales. Jadi di sininya kan cuma global sales aja. Ini kita bisa ganti di sininya. Diklik, pilih add table calculation. Kita ganti nih calculation type-nya jenis perhitungannya kita ganti tadi apa? Percent of total. Nah, kita ganti jadi percent of total. Ini nggak usah di checklist. Selesai. Jadi jadi Mbak Mirza mikrofonnya bisa di off dulu sebentar. Mikrofonnya Mbak Mirza. Ya, jadi teman di sini jelas ya penjualan secara data penjualan video game secara menyeluruh artinya menggunakan data penjualan global berdasarkan genre juga gitu. Gimana, Mas Rido udah bisa? Untuk total saya kok ada tulisan sum of global sales ya Bu ya. Bagaimana bisa hilanginnya Bu? Sumnya Bu ya. Iya, Yang mana, sum ya Mas? Bu. Kok jadinya sum ya, Bu? Yang rank. Hah? Yang Yang rank mana? itu yang di kolom, kolom. Mm-mm. Saya Ini ulangi kan ya. rank. Ya, Mau diulangi? Boleh, Bu. Boleh. Mbak Mirza, mikrofonnya tolong dimatikan, Mbak Mirza. Ini bentar suaranya. Mbak Mirza, halo. Jadi ikutan julid dah kita. Oke, ini saya ulangi ya, teman-teman ya. Oke, saya tambahkan sheet baru ya. Jadi ini untuk tutorial agak tricky nih kata-katanya. Pertama, drag and drop atribut rank ke columns ya. Teman-teman nih, rank yang ini ke columns. Sini kan ya? Tuh, udah. ya, ya Udah. Bu. Oke, nomor dua. Kemudian pilih jenis grafiknya histogram. Jadi kita klik dulu ini nih, show me. Klik show me, udah. Nah, pilih histogram yang ini nih, teman-teman, yang warna hijau. Histogram. Tuh, Ya, udah kan ya? hmm, Nah, udah Bu. oke. Nah, di sini kan ada dua nih, di kolom rank, di rows-nya CNT kan. Nah, ini kita nggak pakai. Jadi kita hapus. Diklik, remove. Ya kan ya? Nah, yang kita pakai datanya itu data penjualan secara menyeluruh, artinya penjualan global. Jadi bukan hanya di Eropa, bukan hanya di Jepang. Ya, jadi yang global sales ini kita tarik, kita drag ke kolom, ke rows, sorry, ke rows kayak gini kan. Nah, ini kan ada data penjualan secara global, tapi kita nggak tahu berdasarkan apa gitu. Tadi di sini disebutkan berdasarkan genre, ya kan ya, berdasarkan genre. Nah, untuk membuat visualisasinya, kita tarik nih tables genre ke di marks tapi ke color. Genre, color. Kita dragnya ke sini nih color. Tuh, nanti dia muncul. Jadi histogramnya ini berdasarkan genre. Ini kita lihat ya yang warna biru ini genrenya action.
warna biru muda. Ini kita bisa lihat adventure. Nah, kemudian ini kan masih global sales ya, global sales bukan persen. Ini kita bisa ganti juga nih. Diklik aja di sini di rows sum global, diklik tanda panahnya, pilih add table calculation. Nah, calculation type-nya ini kita ganti jadi persen of total. Kalau udah di plus aja. Ini kalau kita mau sort gitu ya, ascending juga bisa. Ini udah short dari yang terkecil gitu. Kalau kita mau ganti urutannya kayak gini. Tuh. Kalau mau muncul lihat angka-angkanya bisa ditambahkan di global sales-nya ke label gitu ya. Tapi enggak juga nggak apa-apa. Kita remove lagi. Gimana teman-teman udah bisa? Iya, Bu. Mas Ridho udah aman ya? Oke. Aman. Aman. Jadi nanti ini dilampirkan di screenshot semuanya. Jadi namanya ini ya tadi teman-teman ya. Sheet-nya jangan lupa diganti namanya. Data penjualan video game secara menyeluruh saya ganti deh kata menyeluruh ini rancu ya global. Berdasarkan genre dan rank menggunakan histogram. Oke, panjang-panjang deh judulnya ya. Oke, ini udah aman ya teman-teman ya. Nah, lanjut ke materi praktikum yang nomor 5 ya. Nomor 5 nih ya ini. Ini nomor berapa sih ya? 6 berarti ya ini ya sekarang. Ini kan tadi udah nih 4. Ini 4 berarti sekarang nomor 5. 5. 5 ya Mas Fikri ya bener ya? 5, Bu. Iya, Bu. Nah, Mhm. jadi nggak fokus. Nah, nomor 5 ini kita bikin visualisasinya menggunakan jenis diagram garis. Ya, contohnya seperti ini. Jadi, diagram garisnya juga sama tadi. Kita melihat data penjualan secara global ya, berdasarkan genre juga gitu. Tapi bedanya bukan pakai histogram, pakai diagram garis seperti ini. Oke, drag and drop atribut year ke columns, year ke columns ya seperti ini. Terusnya atribut ke atribut genre ke dalam kotak marks. Ini ya. Mana nih teman-teman? Cuma disebutin ke kotak marks aja. Ke color, Bu. Ke color. Gini ya. Begini Mbak. Ya. Bu, global sales-nya belum, Bu, yang ke row. Skip ya. Oh iya. Nomor 3 skip. Tadi langsung ke nomor 4 ya. Nomor Iya, 3. nomor 3-nya belum. Oke, terima kasih Mas Fikri. Global sales ke rows ya. Nah, oke. Year ke kolom, global sales ke rows, kemudian genre ke color Color. ya. Oke. Udah selesai ya. Terus kalau mau nambahin labels biar kelihatan angka-angkanya gimana? Ini kan belum ada angka-angkanya nih. Kita sini ya, global sales label gitu ya. Global sales ke label. Oke, Mas Rizky. Selesai deh. Judulnya sama sih. Kalau ini kan tadi pakai histogram ya. Gunakan histogram.
Kalau ini pakai apa tadi diagram? Hmm, diagram garis. Oke, selesai ya. Yang ini gampang ya. Lanjut, nomor 6. Nomor 6 ini kita bikin top 10 ya. Data ini bentuknya tabel ya. Bentuk tabel menampilkan 10 genre video game yang paling laku secara global ya. Global ya ini ya. Gitu. Di Jepang. Datanya pakai data yang di Jepang. Jadi 10 video game yang paling laku di Jepang itu genrenya apa gitu. Sebelum kita lanjut, ketika kita tahu nih genre video game yang paling diminati di beberapa negara, kira-kira analisis yang bisa dilakukan tuh apa aja, teman-teman? Kita tahu nih, kita udah bisa memvisualisasikan data penjualan video game di berbagai macam negara gitu ya, bahkan ada yang secara global juga. Kalau kita lihat dari kelima visualisasi yang sudah kita lakukan tadi, yang paling banyak terjual itu yang genre action ya. Apa apa tadi role playing ya tadi ya, bermain peran, role playing kan yang paling tinggi itu. Nah, dari dari visualisasi yang sudah kita lakukan, kita kan bisa melakukan analisis ya. Kira-kira salah satu analisis yang bisa kita lakukan apa? Kalau melihat data video game genre yang paling laku tadi kan role playing itu kira-kira apa yang bisa dilakukan analisisnya? Ada yang menciptakan video game di sini yang bikin program untuk video game kerjanya teman-teman? Nggak ada ya di bagian game gitu, perusahaan game. Atau yang lain. Nah, kalau Mas Haring nih, kira-kira melihat data yang tadi, kira-kira analisis apa yang bisa dilakukan Mas Haring? Penjualan dia. Iya, Itu udah. yang paling lakukan video game dengan genre role playing kan, bermain peran gitu kan. Kayak ini kan Roblox gitu ya. Anak-anak zaman sekarang kan main Roblox kan. Iya, iya, Roblox. Di Roblox kan isinya tuh salah satunya itu ada bermain peran. Ya kan ya? Itu anak-anak sekarang paling banyak tuh mainin gitu. Jadi ya berarti salah satu analisisnya ya ciptakan tandingan video game baru gitu kan selain Roblox dengan tema role playing yang sama gitu, bikin lainnya gitu. Atau kita juga bisa menganalisis yang main genre role playing ini dari umur berapa sampai umur berapa gitu kan. Jadi bisa menentukan target pasarnya gitu. Oke, lanjut ya ke nomor 6. Genre ke baris. Terus sales in Japan ke labels ya. Sales in Japan ke labels. Ini teks. Atau bisa diklik di sini atau bisa di sini juga bisa ya teman-teman, sama aja. Di sini bisa atau ke teks juga bisa gitu. Terus kita tarik lagi genre ke filter di sini di kolom filter teman-teman, genre kalau tadi di label sekarang ke filter. Kita ulangi genre ke filter di sini kita klik terus kita pilih yang top, diurutkan by field, kita pilih 10 top 10 gitu ya.
Oke, kalau udah apply, oke. Nanti yang dimunculkan 10 genre yang penjualannya paling tinggi. Kalau ini kan kalau kita lihat datanya belum belum terurut ya, belum diurutkan ya. Kalau diurutkan teman-teman bisa 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 klik yang ini ya, yang descending. Tuh, nanti datanya diurutkan. Jadi yang genre dengan genre role playing ini yang dijual paling banyak gitu. Video game dengan genre role playing ini paling banyak data penjualannya. Seperti ini diurutkan. Jadi namanya data top 10 video game in Japan by genre. Nah, kayak gini ya teman-teman ya judulnya ya. Data top 10 video game in Japan by genre. Oke, lanjut teman-teman. Nomor 7 ya. Nah, nomor 7 dan nomor 8 ini sudah menggunakan dataset yang berbeda. Untuk yang H ini membuat diagram lingkaran, sama yang I menampilkan pengukuran agregat ini, kita menggunakan data copy change. Ya, teman-teman ya. Nah, tadi Mas David bilang ya, kok yang data copy change ini nggak bisa bermasalah gitu ya. Ya, Mas David ya, benar ya. Yang lain gimana? Bermasalah nggak? Iya, Bu, tampilannya itu di tabelnya Betul. nol semua. Ya, sama ya semuanya ya. Oke, ini berarti start. Saya download lagi. Drive. Oh, itu. Jadi solusinya ternyata Mas David ada dua nih solusinya Mas David. Mau yang gampang apa yang susah nih Mas David? Bukan susah sih, yang agak agak perlu effort sih gitu. Bu, Jadi dicoba saya dua-duanya aja, Bu. dicoba dua, tiga-tiganya deh sebenarnya. Jadi ini kalau kita lihat ya copy change ini tipe datanya CSV. Kalau kita buka nih datanya, seperti ini nih teman-teman bentukannya kalau CSV kan ya. Jadi kalau sekilas memang terlihat dia ada banyak kolom yang dipakai. Cuma kalau kita lebarin nih kolom yang A ini sampai sini gitu ya. Jadi isinya ya hanya di satu kolom gitu. Nggak pakai banyak kolom dia gitu. Jadi solusi yang pertama kita bisa ubah data teks ini jadi kolom per kolom gitu. Ini kan kalau kita eh, klik di sini ya 97 1 slash slash 12 dan lain-lain nih kayak gini-gini. Ini dia ada di baris yang sama, baris kedua kolom A gitu. Nah, ini cara yang pertama, kita harus ubah teks ini menjadi berbagai banyak kolom gitu kan. Kita CTRL-A aja untuk memilih semua datanya. Kemudian kita pilih data, kemudian kita pilih ini text to column. Nah, ini delimitnya kita pilih delimit ya, yang memisahkan karakter per karakternya pakai delimited. Kita klik next. Nah, tadi kan kalau kita lihat datanya, pemisah datanya pakai koma. Jadi kita checklist juga yang koma. Jadi delimitersnya tab dan koma. Kemudian kita pilih next, kita pilih finish. Nah, ini sudah berubah teman-teman ya, datanya sudah bukan ada di satu baris yang sama, tapi dia sudah terpisah datanya menjadi kolom per kolom gitu. Nah, ini teman-teman bisa kalau udah diubah bisa di-save kayak gini ya kan, di-save. Kemudian baru dimasukkan kembali ke tabelnya. Jadi misalkan bikin file baru lagi, file new. Nah, kita pilih data source-nya, text file, baru masukkan file yang sudah diubah tadi gitu ya. Ini contoh di tadi saya download baru ya,
di-download, copy change yang ini, yang baru aja diubah, dimasukkan datanya. Kalau sebelum diubah kan datanya khususnya di sini ya, di yang ini nih yang ada angkanya nggak muncul nih, budget COGS, budget margin, profit, sales, dan lain-lain itu nul ya di sininya ya, nggak muncul angkanya kan ya. Nah, tapi setelah tadi kita ubah, kita pisahkan datanya kolom per kolom, ini udah muncul nih datanya, nggak nol lagi isinya. Gitu. Tidak usah pilih use data interpreter lagi ya Bu ya. Nggak apa-apa, pilih aja Mas. Ini sih buat ngerapihin data aja. Jadi biar meminimalisir error gitu. Oke, itu cara yang pertama ya. Jadi ada effort dikit, kita buka filenya, tinggal di CTRL-A, kemudian data, kemudian pilih text to column, pilih delimitersnya koma, next next aja, finish, kita save, baru masukin datanya ke Tableau. Atau cara yang kedua, ini kita coba lagi ya. Ini saya close Tapi dulu. kan beda-beda ya, Bu. Kalau di saya udah pisah-pisah gini, Bu. Masnya ganti tipenya ya ke Excel ya? Iya, Enggak, udah otomatis. defaultnya ngebuka file CSV-nya Excel ya? Iya, Excel. Oke, ya karena ada beberapa perangkat yang nggak otomatis default ngebuka CSV ke Excel kan ya. Nah, bisa aja dengan cara yang kedua kayak gini. Ini saya download baru lagi nih. Ini saya download lagi ya. Jadi Mas Rido nggak ada masalah ya, langsung kebaca datanya ya. Langsung, Bu, langsung apa Oke, terpisah kolom-kolom gitu. pas dimasukin ke Tableau-nya kebaca nggak? Nggak nol, Kebaca. kebaca ya. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua kayak gini. Tadi dibuka aja filenya. Ini kan masih kayak gini datanya. Tinggal di file, save as, tentukan penyimpanannya, foldernya di mana. Nah, tipenya tinggal diganti ke Excel workbook ya yang paling atas nih. Jadi kita ubah tipenya dari CSV ke Excel. Kita save, ya kan? Nah, kita coba lagi kan tadi udah diganti tuh tipe datanya dari CSV ke Excel. Kita buat baru lagi ya, coba ya. Kita buka lagi data source text file. Tadi saya naruhnya di yang baru itu data. Naruhnya di mana ya? Saya lupa ya tadi. Ini kalau nggak salah ya copy change 2 nih Excel nih tipe datanya. Oh berarti bukan files dong ya, salah. Tapi Microsoft Excel. Pantesan nggak ketemu. Data. Oke. Nah ini tadi nih Excel. Oke kita lihat datanya. Malah nggak muncul ya. Oh berarti yang cara yang kedua ini nggak ngefek nih di perangkat saya. Jadi di perangkat saya bisanya pakai cara yang tadi. Yang diubah. Ini nggak kebaca di saya Excel-nya. Gitu. Pakai cara yang tadi aja ya teman-teman ya. Jadi diubah dulu datanya, CTRL-A, data, kemudian text to kolom, pilihnya delimited, next, komanya di checklist, next, finish. Nah, baru disimpan, baru diupload lagi kayak tadi. Gitu ya teman-teman ya. Aman, Mbak Mayang? Aman, Bu. Bu, boleh ulangi urutannya, Bu? Urutan apa, Mas? Itu tadi buat Ini, rubah datanya. oke. Awalnya kan gini ya. Kita pilih semua datanya, tekan CTRL-A, Ctrl A, udah. Terus kita pilih menu data,
Menu data udah. Terus pilih text to column. Apa nih? Pilih text to column, tadi pilih dari method aja, Mas. Kenapa nih tombolnya ada yang error nih? Yang dipilih kolom A-nya aja kayaknya, Bu. Bentar. Cukup. Kalau yang dipilih kolom A-nya doang, dia kepilihnya kolom A-nya doang, Mas. Harus di Ctrl A. Nya row-nya, Bu. Yang A-nya aja diklik. Ini ya. Data, text to column, pilih daily method, terus next. Ininya pakai tab, delimiternya pakai tab sama koma ya. Terus next, next, terus finish gitu. Gini Mas David ya. Terus di save datanya. Habis itu dimasukin ke tablunya. Data source, Excel, bukan Excel berarti CSV ya, masih CSV. Kita pilih yang copy change tadi. Ini. Jangan lupa use data interpreternya juga di checklist. Ini. Oke, kita klik sheet 1. Di sini kita mau bikin diagram lingkaran ya, diagram lingkaran. Oh, mana tadi tutorialnya? Nah, diagram lingkaran seperti ini, teman-teman. Oke, ini ada tips-tipsnya ya untuk membuat diagram lingkaran. Nanti silakan teman-teman baca dari poin 1 nomor 7, dari penggunaan warna, arah, dan komposisinya gitu ya. Ini bisa dibaca. Ini kita langsung ke proses membuatnya. Drag and drop profit ke dalam kotak size. Profit. Yang ini ya teman-teman, profit ke dalam kotak mark size. Di sini nih teman-teman, size. Ya. Oke, sudah. Drag and drop market ke rows. Market yang ini kita drag ke rows. Terus klik tombol Show Me untuk membuat toolbar terlihat. Kemudian klik icon diagram lingkaran. Jadi di sini kita klik Show Me, kita pilih yang ini, diagram lingkaran. Nah, udah ya, udah berubah jadi lingkaran. Kemudian klik kanan pada sum profit di kotak angle di panel marks dan tekan remove. Yang di remove yang ini ya, yang tengah ya, angle. Kita pilih remove. Itu. Terus untuk memperbesar bagan, klik penggeser zoom yang dapat dilihat setelah mengklik tanda size. Nah ini kan juga sama nih, nggak muncul labelnya ya. Biar muncul label gimana teman-teman? Biar muncul label gimana? Klik label. Apanya Mas yang diklik label? Drag Profit profit ya, ke Bu. Dari label. reportnya Profit ke label. profit label ya. Coba ya, Keluar tuh. profit ke label. Gini ya, oke. Iya. Sip, gampang ya. Oh nomor 5 ya, kelewat ya. Tadi ya, ada sebenarnya nomor 5. Klik, Itu yang enggak, nggak berhasil yang enggak ada. memperbesar itu zoom itu yang geser zoom yang saya nggak berhasil kecil hasilnya. Untuk memperbesar bagan, klik penggeser zoom yang dapat dilihat setelah mengklik tanda. Nggak berhasil lagi gimana Mas? Gini, Di zoomnya ya nggak bisa. hmm, karena pakai yang online tadi ya. Kemungkinan Bu. Ini aman ya teman-teman ya. Kalau itu udah jadi sih itu. Udah jadi ya. Oke, ini namanya sama sih. Ini by genre tapi menggunakan, ini pakai yang, oh beda ya. Ini pakai coffee change ya teman-teman, sorry. Ya namanya
Data profit coffee chain. Oke, oke. Nah, selanjutnya yang terakhir nih, yang terakhir teman-teman, sabar ya, yang terakhir. Yang terakhir kita buat tabel, tabel biasa ya, tabel biasa teman-teman. Outputnya kayak gini nih. Atau yang terakhir ada yang mempraktekkan? Mbak Maya, mau praktekin yang terakhir? Siapa yang mau praktekkan yang terakhir ini? Ini gampang nih. Nggak ada? Ya udah saya lanjut deh. Mbak Mayang, halo, Mbak Mayang. Iya, Bu. Gimana? Ini klik size di kolom marks tuh gimana maksudnya? Itu kan tadi siapa nggak bisa memperbesar katanya. Ini, oh ini ya, size Iya, ya. Size ini iya di tinggal situ. digeser ke kanan. Begini, Iya, Mbak. Jadi kotak, jangan Mbak. jangan kejauhan ya gitu. Jangan. Kayak gini ya. Iya, Oke, tuh Mas Aring tuh dikasih tahu Mbak Mayang. Oke, Mbak Mayang, coba praktekin yang terakhir, Mbak. ya Ya, Bu. praktekin yang Ya, terakhir ya. Oke, silakan Mbak Mayang. yang ini ya Bu. Hmm? Udah jadi ya? Coba dari awal. Ya, Dari awal. bentar Bu. Nggak apa-apa, Pertama sambil baca tuh, tutorial juga nggak apa-apa. ya opsi agregatnya dicentang di atas ini. Bentar, ini geser. Analisis ya, analisis. Nah, ininya Hmm, dicentang. oke, Ya, lanjut. terus drag and drop product type dari dimensi gerak baris. Product Hmm, type ini ke rows hmm, sini. Setelah itu profit ke dalam kotak input. Profit ke teks ini. hmm, Lalu klik sum profit kotak input teks. Ini diklik hmm, terus ke sini hmm, dipilih yang average. hmm. Nah, jadi kamu Terus setelah itu lanjutin. klik profit. Setelah itu klik profit di sini Hmm, terus ke show me. pilih Show me pilih yang ini. yang pojok Nah, kanan, ya. pojok kiri atas ya. Oke, jadi tabel biasa ya. Terus, Hmm. Terus mana tadi teh? Eh, yang ini dihapus ya, Bu. Jadi nomor berapa? Tadi sampai drag and drop profit eh. measure ke dalam kotak input di teks di bawah marks. Nah, terus yang ini ke maksimum maksimum maksimum. Hmm, Ya, lanjut profit. Lanjut profit ke sini. Nah, gini. Udah ya, Bu. oke, terima kasih Mbak Bayang. Udah muncul ya, Iya. jadi ada jenis 4 produk di tabel coffee chains itu ada coffee, espresso, herbal tea, tea ya. Terus profitnya, profit yang paling besarnya gitu ya. Terus keuntungannya berapa. Gimana yang lain ada yang mau ditanyakan untuk yang nomor 8 ini praktikumnya?
Jelas? Jelas teman-teman? Jelas Bu, jelas. Udah bisa ya? Tadi yang sulit itu nomor 4 ya teman-teman ya? Yang histogram ya agak sulit ya itu ya. Sama Iya. yang trouble di nomor 7 dan nomor 8 ini. Tadi kesulitannya nggak bisa ngebuka datanya ya, Mbak Mayang ya? Iya. Ya, oke, berarti setelah datanya bisa dibuka udah nggak ada masalah lagi ya, Mbak Mayang ya, Mas Iya, David Bu. dan Aman, lain-lain Bu. ya. Oke, terima kasih Mbak Mayang. Oke, tadi sudah kita praktekkan materi praktikum 6 ya, yang dilaksanakan tanggal 10 Mei kemarin secara sinkron. Untuk yang sesi 5 perlu dibahas nggak nih teman-teman? Kalau ngelihat waktu sih kayaknya nggak cukup ya, ini sudah jam 20.36 gitu ya. Kalau untuk materi praktikum 5 sih ini insya Allah nggak ada masalah nih. Ini udah detail nih, udah detail tutorialnya. Jadi insya Allah nggak ada masalah. Ini pun visualisasinya pakai grafik ya sesuai dengan pertemuan 4 kemarin tuh. 4 kan masih pakai grafik juga. Paling nanti teman-teman bisa diterapkan tuh cara mengatasi permasalahan-permasalahan yang tadi ditemui gitu ya. Jadi ketika datanya masuk untuk menghindari error gitu, jadi di checklist use data interpreternya gitu. Nomor 5 kayaknya nggak perlu dipraktekin ya, udah pada bisa kan ya, kecuali yang 20 orang yang tadi saya sebutkan yang belum mengerjakan tugas pertemuan 5 gitu ya. Ini ada tutorialnya, tinggal diikutin aja langkah-langkahnya gitu. Asal jangan pakai gambar tutorial saya juga nih, di screenshot lagi ini tutorial gambar saya gitu ya. Tapi praktekkan sendiri. eh Kalau punya saya kan di sini namanya sheet 3, sheet 2 gitu ya. Tapi teman-teman tambahkan di bagian nama sheetnya nama teman-teman sendiri gitu biar nunjukin oh ya memang benar teman-teman mempraktekannya gitu. Nggak hanya screenshot atau copy paste punya orang lain. Aman ya untuk pertemuan 5 kayaknya nggak perlu dipraktekin ya. Udah paham ya? Kalau ini jelas sih tutorialnya. Jelas teman-teman untuk pertemuan 5 sepakat tidak usah dipraktekkan? Aman Bu, jelas. Bu, Aman udah ya. bagus nilainya Bu. Ntar kalau dipraktekin jadi turun lagi Bu. Iya betul Bu. Iya, pertemuan 5 udah saya kasih nilai kecuali yang belum ya. Gitu. Ya udah deh. Berarti tinggal menunggu ke 21 orang yang belum upload tugas di pertemuan 5 dan pertemuan 6. Ditunggu sampai tanggal berapa tadi Mas Tri? Takut lupa nih. Takut tadi ada yang belum bergabung, teman-teman. Untuk tugas-tugas dari pertemuan 3 tuh ada tugas nggak ya tadi ya? Pokoknya dicek aja dari pertemuan 1, pertemuan 2, 3, 4, 5, 6. Teman-teman udah ngerjain belum ya gitu ya. Tak khawatir ada yang lupa karena kesibukan dan lain-lain gitu. Silahkan di-upload, dikerjakan. Batas akhirnya tanggal 18 Mei 2025 jam 12 siang. Lewat dari itu, mohon maaf, saya nggak bisa kasih perpanjangan waktu lagi gitu ya, karena minggu depannya kan sudah UTS gitu. Jadi sebelum UTS ini, saya masih memberikan kesempatan untuk rekan-rekan mahasiswa mengirimkan tugas-tugas yang diberikan gitu Terima ya. kasih Ibu. Sama-sama Mas Bu, Rid. izin tanya Bu. Kenapa Mas Awan? Bu, itu waktu pertemuan tugas 2 itu saya kan kelewat, tapi saya isinya di komentar Bu, naikinnya, update-nya. Tugas Enggak, 2 iya. pertemuan pertemuan berapa ya Mas? Pertemuan 2 kayaknya belum ada tugas Mas. Ini kan pertemuan 2 ya. Pertemuan 2 nggak ada tugas Mas. Pertemuan 3 ini Saya juga tugas. salah lihat, maaf Bu, Bu Devi ternyata bukan Bu Anita. Sorry, Hmm. sorry, sorry. Banyakan tugas Bu, puyeng Aduh, pala. aduh, aduh. Awan, Puyeng awan. ya, puyeng Ah, ya, Pak Wan puyeng ya. Eh, Aduh. Kalau ini kan sifatnya bukan tugas ya. Ini tuh ya karena mata kuliahnya teori dan praktikum. Jadi untuk lebih paham ya mahasiswanya harus praktek latihan, gitu. latihan Ibu ya, Latihan betul. latihan. Latihan gitu. Jadi eh, KBM ya kegiatan belajar mengajar atau kegiatan perkuliahan praktek
atau perkuliahan, latihan benar gitu ya tadi Mas Salim bilang. Jadi, nah bukti Ngerjain latihannya tugasnya boleh sambil berkelompok kan, Bu? enggak dong, masa berkelompok gimana? Sendiri-sendiri Enggak, Mastri. maksudnya minta minta diajarin, Bu. Oh, ya boleh. Ini ke Silakan. Cikunir, ajarin. Minta Siap, ajarin Mas hari Salim. Sabtu ya, Pak Mul ya. Ajarin. Oke. Bawa donat ya, Mas. Bawa kopi aja, Bu. Oh, boleh, boleh. Silakan. Jadi nanti Mas Saring jadi tutor sebaya buat Mas Tri gitu ya. Ngajarin temennya gitu. Oke, ditunggu ya Mas Tri ya sampai Oke, Bu. tanggal 18. Siap. Oke. Oke, cukup ya. Saya rasa untuk materi pertemuan 7 ini kita sudah mereview praktikum pertemuan 6. Pertemuan 5 tadi sepakat sudah jelas dan teman-teman juga udah kurang lebih paham untuk tutorialnya di pertemuan 5 itu lebih jelas dibandingkan dengan pertemuan 6 yang memang banyak trouble gitu. Oke, ada yang mau Ini ditanyakan lagi teman-teman semuanya? absennya lewat apa, Bu? Saya tadi joinnya agak telat dikit. Mas Awan. Oke lah, nggak apa-apa kita bahas lagi nih ya teman-teman. Absen. Kalau teman-teman lihat di LMS, fokus ke LMS. Jadi teman-teman sebelum Zoom tiap minggu, nggak setiap hari Zoom ya Mas Awan ya. Jadi di sini kalau Mas Awan lihat matriksnya yang warna kuning, berarti nggak ada Zoom. Mas Awan tinggal buka LMS aja. Ya, paham ya? Siap, Sekarang Bu. kan Paham, minggu Bu. minggu ketujuh warnanya apa nih ya Mas Awan? Hijau apa kuning? Hijau, Bu. Hijau. Kalau hijau berarti ada Zoom meeting. Nah, kalau ada Zoom meeting, berarti di LMS ini juga saya sertakan link Zoom-nya. Nah, sebagai absen, beda nih. Saya nggak absen lagi satu-satu. Absennya berdasarkan ini ya. Waduh, saya lupa ngeklik lagi tuh. Berdasarkan ini, unduh materi. Nih, teman-teman tadi mohon maaf ini saya lupa ngeklik untuk link Zoom-nya sebagai syarat untuk absen. Jadi, teman-teman bisa di-download aja nih materi yang ini ya, materi pertemuan 7. Ini kan isinya hasil praktikum pertemuan 6. Biar dianggap absen, teman-teman juga harus download filenya ya, yang ini ya, di-download gitu. Tapi untuk kedepannya, ketika di sini ada jadwal Zoom yang warna hijau, berarti teman-teman ngebuka Zoom-nya lewat LMS. Jadi harus ngeklik linknya dari sini, gitu, dari link ini, baru dianggap hadir gitu. Ya kan teman-teman ya. Nah, kalau warnanya kuning di matriks ini berarti kan tidak ada Zoom, cuma asinkron aja. Nah, tinggal dilihat aja, misalkan di pertemuan kemarin tuh pertemuan 6 kan nggak ada Zoom. Di sini di kehadirannya berdasarkan apa? Yang pertama unduh materi, berarti mahasiswa harus mengunduh materi yang ada di LMS pertemuan 6, gitu kan? Diunduh semua materinya. Kemudian syarat kehadiran yang kedua mengerjakan tugas gitu. Di sini saya tulis mengerjakan tugas. Jadi tugasnya mahasiswa baru dianggap hadir setelah mendownload materi dan mengupload tugas gitu, Mas Awan. Kayak di pertemuan 3 nih, ya kan, download materi sama komen gitu kan. Jadi harus komen untuk dianggap hadir. Pokoknya rajin-rajin buka LMS aja setiap minggunya. Itu ya teman-teman ya. Untuk minggu depan UTS tanggal 22 UTS tidak ada Zoom. Jadi UTS dilaksanakan via LMS ya. Tuh. Soalnya seperti apa? Kurang lebih seperti ini. Jadi nanti saya kasih data sheet, data, saya kasih petunjuk, tinggal teman-teman visualisasikan datanya gitu ya. Terus dipraktekkan seperti biasa di screenshot, kasih tambahan identitas kalau perlu dikasih watermark, diupload ke LMS pertemuan 8 untuk UTS. Sementara belum ada, belum dibuka. Oke, paham ya Mas Awan ya? Untuk sistem absen udah nggak bingung lagi ya Mas Awan ya? Ada yang masih bingung teman-teman absen? Udah jelas ya? Semuanya pokoknya di LMS, rajin-rajin buka LMS tiap minggunya. Kalau syaratnya harus download materi, download. Kerjaan tugas, upload. Untuk tugas pun jangka waktunya panjang ya, 1 minggu sampai pertemuan di minggu berikutnya. Biasanya saya gitu kalau di kelas karyawan atau kelas eksekutif.
Kalau misalkan di matriksnya ada Zoom, berarti ngeklik link Zoom-nya dari LMS untuk dianggap hadir atau absen. Oke, jelas teman-teman? Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup, Bu. Cukup? Cukup, Cukup Bu. ya, Mas Aring ya. Mas Cukup. Yusuf cukup ya. Oke. Cukup. Oke, kalau gitu untuk perkuliahan analitik dan visualisasi data pertemuan 7 hari ini saya tutup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.